Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Pak Ade, Pak Agus, Pak Anil, Pak Ekai, Pak Eko, Etan, Pak Mukhtar, Fain, Fanan, dan terakhir Pak Sondang. Kemarin kita telah belajar objek, ya. Kita hari ini akan melanjutkan pembahasan selanjutnya untuk objek yang kita akan custom dia sebagai function. Nah, ini akan terpakai ketika nanti kalian belajar framework di JavaScript. Halo, selamat malam Pak Satria. Pak Satria, namanya siapa ya di grup? Pak Andri ya? Pak Andri, antara Pak Andri atau... Iya, kayaknya Pak Andri ya. Halo, malam Pak Andri. Sekarang kita coba mulai materinya. Nah, kita akan buat sebuah card lagi teman-teman di sini ya. Jadi di sini kita akan buat sebuah card di baris 32 sampai 40. Selamat malam Pak Sugeng. Di sini kita akan buat sebuah card. Kita akan copy teman-teman. Kita akan paste di sini. Di sini kita akan namakan, jangan card header lagi ya, karena sudah terpakai di sini ID-nya. Kita akan bikin card header 2 ya. Card body 2, card footer 2. Halo, selamat malam Pak Wawan. Silahkan dibuat baris 41 hingga baris 49. Halo, malam Pak Erwin. Malam-malam. Silahkan dibuat baris 41 sampai baris 49. Fanan tidak ada file ya? Iya. Selain Fanan? Saya murid baru, Pak. Selain Fanan ada lagi yang tidak ada file ya? Tidak ada. Saya. Saya akan kirim ke grup. Sebentar saya kirim. Untuk detail penjelasannya silahkan review di YouTube. 14 objek dan 14 objek JavaScript. Halo, selamat malam Pak Cepi. Baris 41 sampai 49 apakah sudah selesai dibuat? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oke, sekarang kita akan masuk ke object.js. Di object.js kita coba akan buat sebuah elemen ya. Jadi ada card header,
ada card footer, ada card body. 2 semuanya ya. Jadi kita akan buat elemennya. Di sini saya akan buat 2. Dan di sini kita akan buat elemen baru, yakni yang kedua. Seperti itu teman-teman. Jadi 15, 16, 17. Ini saya akan copy paste. Untuk yang tertinggal, bisa langsung review di materi sebelumnya di YouTube. Sudah saya buatkan urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi teman-teman bisa kejar ketertinggalan, dan ada beberapa part lagi array yang khususnya metode di array yang nanti akan saya buatkan materinya secara khusus. Sudah teman-teman? Dan ya, biar ini gampang, jadi ini saya akan cut ya. Saya akan letakkan di sini teman-teman. Dan saya akan buat sebuah objek baru teman-teman. Saya akan buat sebuah objek baru ya. Di mana objek tersebut var. Kita akan buat misalnya language 3. Dia punya nilai, di sini punya nilai ya. Saya akan isikan yang pertama itu adalah title. Saya akan cek lagi ke atas apakah ada. Tidak ada. Title-nya kita akan isikan ya. Di sini saya coba isi. Oke. Pelajaran ke-5. Ya, ke-6. Pelajaran ke-6. Saya kasih koma nanti. Setelah itu di sini ada card header 2, inner text. Nilainya adalah language 3 dot title. Language 3 dot title. Card header 2 ID ya. 1, 2, 3 ID. Karena kita gunakan ID, bukan class. Pelajaran ke-6. Saya kasih koma. Di sini ada body ya. Titik 2. Saya kasih deskripsi. Membuat ya sebuah objek dengan ya properti yang menjadi ya, dia akan menjadi metode ya, yang akan menjadi objeknya sebagai metode ketika dipanggil. Saya akan buat di sini card body 2. Inner text nilainya adalah language 3 ya dot body. Nilainya adalah language 3 dot body. Saya akan coba buat dia kontainernya, saya coba
Saya coba buat kontainernya 12 ya. Kolomnya saya coba buat 12 full screen saja. Full maksudnya full width. Berarti materi hari ini dimulai dari baris program ke 33. Silakan teman-teman, jika ingin sambil berdiskusi, silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan juga silakan. Saya langsung buat yang berikutnya di sini. Ada footer, ya. Di sini ada footer. Titik 2. Ya. Saya buat sebuah function di sini. Saya akan buat sebuah function di sini. Dan saya akan buat sebuah objek di sini namanya author. Dan ini saya gunakan biasanya ketika saya mengajar Angular 10. Ketika saya mengajar mobile application framework untuk hybrid, ya, untuk JavaScript, maka ini biasanya digunakan ketika passing dari controller ke view. Baris 34, ya. Jangan author deh. Gurunya Arya Febian. Nah, di sini saya akan return, saya akan kembalikan return dollar mah PHP. This ini menunjukkan objeknya. This ini menunjukkan language 3. THIS itu menunjukkan language 3. This tinggal panggil objeknya. Objeknya mau apa? Teacher. Dot teacher. Dot teacher. Ini ya. Property teacher. Kalau sudah, di sini kita kasih titik koma. Karena dia di dalam function. Oke, jika sudah selesai, saya akan baca chatnya. Saya akan bacakan dan akan kita bahas. Card footer 2. Inner text. Di sini ada language 3. Dot footer. Footer menjadi method. Maka kita akan panggil dengan, ya, buka kurung dan tutup kurung. Di sini saya akan coba kasih misalnya footer teacher. Dan saya akan buka inspect. Di sini kurang koma, ya. Di sini saya akan inspect. Kalau misalnya nanti, ya, apa yang akan terjadi ketika ini, ya, ketika ini saya tidak sertakan. Nih, misalnya di sini saya remove. Maka yang akan terjadi adalah dia akan mencetak, ya. Dia akan mencetak ketika kalian tidak konsolok, ya. Kalau kalian konsolok berarti kalian buka klik kanan, ya, inspect elemen. Di sini karena saya inner text, maka dia akan masuk ke sini. Yang akan tercetak adalah yang ini, teman-teman, dari huruf F sampai tutup kurung kurawal. Maka dari itu di baris 48 ini materi baru dan saya belum pernah mengajarkan ke kalian semua. Buka kurung dan tutup kurung. Seperti itu. Materi-materi objek, materi-materi nanti kita belajar object oriented programming. Itu materi yang sangat membantu kalian untuk masuk ke framework.
Karena di framework itu banyak namespace, ya, banyak function, banyak class, ada library, ada helper, ada third party. Jadi kalian butuh memahami objek itu dengan baik dan benar. Silahkan ditulis dulu teman-teman. Sini kalian tambahkan. Dah. Ini saya cut dulu. Di sini akan saya kasih strong. Berarti ketika dikasih strong, saya harus buat dia sebagai HTML. Sekarang malam Pak Bernard. Sekarang saya baca dulu. Maaf Pak, salah kamar saya. nunggunya di WAG yang lama Pak. Lihat, itu lihat Iya. WA, ternyata ada grup baru. Maaf ya Pak. Iya. Jadi dibuatkan grup ya baru agar kita bisa lebih fokus, agar kita bisa lebih private ya. Jadi pembahasannya hanya seputar JavaScript, tidak melebar seperti itu. Nanti setelah ini ya grupnya akan pindah ya. Kalian akan di-remove dan pindah ke kelas selanjutnya apa? jQuery seperti itu, JavaScript query. Oke Pak. Thank you. Maria. Ya. Saya nggak nongol lagi Pak. Saya dapat error di konsol language tree is not defined. Berarti belum dibuat di baris 33. Udah sih Pak. Udah. Pak Eko, errornya apa? Kenapa dia masuk ke capital L ya? Padahal saya udah pakai capital L ya. Errornya ada capital L, language tidak. Kalau Pak Eko sama kayak Pak Anil. Saya izin stop dulu, Pak Anil coba share screen ya. Yang pertama kali Pak Anil share adalah yang HTML-nya. Saya ingin coba HTML-nya di-share dulu. HTML-nya Ctrl plus sekali. Card header 2, card body 2, card footer 2. Sekarang Pak Anil ke JavaScript ya. Scroll ke atas. Terus di atas. Language 1. Coba scroll lagi ke bawah. Itu L huruf 47 L-nya. Nanti di itu footernya tuh, footer 2R. Nanti di ini aja ya teman-teman. Kalau tidak jalan, di scanning lagi. Silakan Pak Eko di share screen. Di scanning lagi baris programnya, takut ada yang miss. Bisa huruf atau koma. Thank you. Error nggak apa-apa ya teman-teman ya. Error itu wajar. Nggak ada error justru yang aneh menurut saya. Ada error wajar. Silakan Pak Eko. Nggak jalan di mananya? Kita lihat lagi punya Pak Eko. Silakan HTML-nya Pak Eko
diperlihatkan. Layar saya nggak muncul ya, Pak? Sebentar. Diperlihatkan Pak Eko. Mana? Sublime-nya mana? Sublime atau Visual Studio Code? Sublime, Pak. Ya, boleh. Sublime-nya mana? Ini, Pak. Windows-nya di-select ke itunya, Pak. Ke text editornya. Bapak sharing screen atau sharing window? Pak Eko sharing entire screen atau window? Nah, itu dua hal yang berbeda. Ada screen, ada entire screen, ada window. Selain Pak Anil dan Pilih yang entire screen, Pak. pilih yang entire screen, iya nggak apa-apa. Diklik entire screen, lalu di share, lalu dibuka Sublime-nya. Ini Pak Satria siapa ya? Ini Pak Andri baru masuk. Pak Satria namanya siapa ya? Halo malam Pak Andri. Nggak muncul juga ya, Pak? Kalau nggak muncul boleh dibantu di capture di grup. Biar teman-teman yang lain bisa bantu lihat juga sambil latihan. Pak Satria namanya siapa Pak? Pak Satria Alam. Di grup yang mana? Pak Eko harus klik ke Sublime, Pak. Coba Sublime diklik, Pak. Ini kan screen-nya udah muncul, tapi Sublime-nya masih hidden, Pak. Pak Satria. Udah dibuka, Pak Anil. Dengar saya apa enggak? Oh, bisa gitu ya? Mungkin koneksi saya kali jelek ya. Tapi di sini screen-nya muncul, Pak. Pak Satria Alam. Pak Joko. Oh. Lanjut. Udah di ini dikirim ke saya ke grup. Di capture baris programnya ke grup. Oke, Pak. Silakan dikirim. Ke file HTML ya, minta ke file HTML. Bentar ya. Silakan. Ya, thank you. Oh, ini Pak Bernard kirim WA ya. Soalnya kalau mengajar WA saya silent ya. Nggak getar juga, nggak bunyi. Ada Pak Bernard. Pak Bernard udah saya masukin ke grup. Jadi biar bisa fokus ya, saya kasih nama grupnya juga JavaScript Selasa dan Kamis agar teman-teman bisa ingat ya, hari belajar kita adalah Selasa dan Kamis. Silahkan. Oke, Pak. Sudah dikirim? Oh, Etan ya. Pak Eko. Lanjut ya. Pak Eko sambil kirim ke grup di sini. Oke, teman-teman. Kalau misalnya sudah selesai,
Sekarang dari kalian ada nggak yang ingin didiskusikan dulu sebelum kita lanjut? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti kita lanjut. Oke, kalau sudah sekarang ya, Mau tanya Pak, Mm-mm. query selector Silakan all Fanan. itu apa Pak? Query selector all berarti kita menselect ya elemen dengan query secara all, secara keseluruhan, berarti dia sebagai array, berarti dia nanti ada looping. Nah, karena kita belum masuk ke looping, jadi pembahasan itu saya skip. Jadi di sini ada 14 file ya. Saya akan coba fokus di objects. Setelah objects coba kita akan masuk ke looping ya. Looping condition baru metode-metode perintilan akan saya turunkan satu persatu. Termaksud yang namanya query selector all. Oh, Ada lagi selain Fanan? oke Pak, terima kasih. Thank you Nan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Ya, makasih Pak. Oke. Boleh boleh jelasin sekali lagi nggak Pak? This itu Pak. Tadi yang This, saya tangkap itu this itu merefer ke var language 3 itu ya Pak ya. benar. This Berarti dia ini adalah language 3. This ini adalah language 3. Dan hampir di seluruh bahasa pemrograman, this itu ya nama class-nya, ya nama objeknya, kembali ke class-nya, kembali ke objeknya. Seperti itu teman-teman. kalau waktu itu saya entah salah lihat apa benar pernah lihat ya Pak ya. Di yang jQuery itu dollar function itu ada this, bawa dalam lagi buat dollar function lagi, this lagi gitu Pak. Itu bisa ya Pak ya? Di jQuery tergantung. Kalau misalnya kita menggunakan callback, dia tidak bisa ngambil ya, dia tidak bisa mengambil this yang di atasnya. Jadi di luar callback itu sudah tidak dianggap parent. Jadi ada caranya lagi agar parentnya itu terbaca oleh child yang ada di dalam callback. Seperti itu. Seperti itu teman-teman. Iya, nanti kita akan masuk ke JavaScript query setelah belajar JavaScript. Seperti itu teman-teman. Nanti, thank you Pak Erwin. Nanti ada lagi grup untuk jQuery teman-teman. Jadi nanti kita akan fokus satu persatu seperti itu. Sudah teman-teman? Ada lagi? Nggak ada? Oke, saya izin lanjut. Kita buat di sini contoh untuk objek yang berikutnya. Kita akan coba custom ya, pelajaran. Ini masih pelajaran ke-6 ya. Berarti di sini 3. Nah, teman-teman buat dulu ya. Sudah, teman-teman?
Saya coba baca chat dulu ya sambil kalian menulis. Lanjut Pak. Ya, oke. 19.35. Sudah Pak, belum ada. Di jam laptop saya 19.33 ya, chatnya 19.35. Oke, sekarang kita done. Kita ke objek ya di sini. Kita definisikan dulu, berarti untuk yang elemen ketiga. Di sini berarti elemennya ketiga. Untuk elemennya berarti yang ketiga. Setelah itu kita akan buat sebuah function ya dengan nama, misalnya kita kasih apa ya, browser. Misalnya namanya adalah browser. Oke, namanya adalah browser. Di sini saya akan kasih ya, misalnya browser name. Kita akan kasih misalnya namanya browser name ya, koma. Lalu di sini ada browser version. Jika sudah, di sini saya akan isikan ya. Nanti saya akan isikan this browser name, itu kita kasih nilainya browser name. Lalu this browser version, kita kasih browser version. Saya rapikan sebentar ya. Dah. Pak, itu pencetakannya Pak sama dengannya bisa langsung sama gitu Pak? Bindingnya saya custom. Di YouTube udah ada ya Pak ya? Belum. Kayak dari kali kemarin gimana itu ya caranya? Nanti seri ke berapa ya? Seri ke berapa di Visual Studio Code? Ada yang tahu? Jam ke-6. Jam ke-6. Seri ke-6. Sudah? Kalau sudah, saya akan buat objek var my browser. Ya, sama dengan di sini kita panggil new browser. Ya, functionnya kita akan ya setup dia menjadi objek dan kita simpan ke dalam my browser. New browser diisi. Sebentar saya buka browser saya. Saya akan isi di sini misalnya Mozilla Firefox. Versinya 83.0.
Saya kasih kutip aja ya. Saya kasih kutip aja. Saya kasih kutip dan saya kasih desimal, titik 0. Atau mau 83 saja juga nggak apa-apa. 83 saja nggak apa-apa. Setelah itu di sini card header 3. Ya. Card header 3. Card header 3. Saya akan isikan di sini function as an object. Seperti inilah ya kurang lebih. Lalu di card body 3, di sini ada inner text. Inner text ini akan saya isikan my browser. Ya. Kita panggil browser name. Lalu ya, kita akan buat tambahannya, versinya. Di sini kita kasih version titik 2 my browser dot browser version. Kasus-kasus tertentu ya, kalian akan butuh, misalnya apa nih? Di sini saya bedain aja ya. Saya bedain deh. Gini aja deh. Kalau gini paham kan? Mudah-mudahan paham ya. Card footer 3 inner text. Di sini saya akan buat version ya. Jadi di sini akan saya cut. Dah. Akan ada kasus tertentu, ya kalian ingat-ingat aja nih perkataan aku. Akan ada kasus-kasus tertentu, kalian butuh memanggil sebuah variabel di dalam sebuah fungsi yang fungsi tersebut memiliki nilai di mana nilainya di-assign sebagai parameter. Nah, salah satu jalan kalian buat fungsi tersebut sebagai objek. Kalian buat fungsi tersebut sebagai objek. Card header 2, card body 2, card footer 2. Berarti function itu jadi variabel gitu maksudnya Pak, di dalam objek gitu Pak. Function Indeks ya maksudnya. Function akan menjadi objek ya. Lalu dipanggil dengan new ya nama functionnya. Lalu parameternya akan mengisi variabel yang telah kita definisikan isinya apa. This.browserName sama dengan seperti itu. Pak Eko, sebentar saya baca for language 3. Teacher, title, body. Baris 38 dikasih titik koma setelah huruf R. Card header 2. Card header 2. Card header 2 apa card header 3? Card header 3 ya. Card header 2 ya. Card header 2, 22.
Footer 2. Document query selector. Language titik. Konsolnya apa, Pak? Sudah cek ke konsol belum? Apa? Konsol. Konsolnya memberikan apa gitu? Memberikan keterangan apa di konsol? Langkah pertama, ketika terjadi error, konsol. Langkah pertama, ketika terjadi error, konsol. Konsolnya yang harus kita lihat terlebih dahulu ya teman-teman ya. Konsolnya ada apa, ada error, fotokan, kirim ke grup, biar bisa dilihat teman-teman. Pak, maaf nih saya baru masuk jaringannya nih Pak. Ya, nggak apa-apa Pak Cepi. Siap. Silakan. Ditunggu Pak Eko capture-nya. Ada yang ingin bertanya? Pak Arya, Iya. kalau browser kan kita bisa cek kan, ada caranya untuk cek browser apa yang dipakai kan? Ada. Bahkan nanti di PHP bisa kita grab. Jadi di PHP itu kita bisa pas pada saat saya ambil contoh ya. Kemarin itu saya buat aplikasi ya di CodeIgniter 4. Dan memang saya ingin membuat sebuah seminar 1 hari bisa menguasai CodeIgniter 4 dan bisa langsung membuat sebuah project ya, mini project. Nah, itu di situ ya, ketika seseorang itu daftar, sebelum SMS gateway itu saya suntik, saya bisa mendapatkan latitude, longitude seseorang tersebut berdasarkan IP-nya, berdasarkan berdasarkan browsernya ya, kemudian berdasarkan device-nya ya, entah itu dia pakai laptop, pakai Mac, terus sistem operasinya apa, itu bisa kita grab ya, bisa kita simpan ke dalam database, di mana nanti suatu saat ya di akhir tahun kita bisa rekapitulasi, kita bisa membuat sebuah laporan apakah aplikasi kita itu dipakai di mana saja. Penting ketika kita ingin membuat sebuah produk, kita harus tahu target audiens kita itu ada di bawah, di tengah, di atas. Itu kan kita bisa cek dari device-nya. Seperti itu. Ya, track record-nya ya. Ya, seperti itu. Boleh tuh Pak, ikut kita Pak. Pokoknya Pak Anil sama Pak Cepi udah klop kayaknya deh. Oh Pak, mau banget Pak. Thank you. Thank you. Oke banget tuh Pak, kalau langsung jago Pak. Erwin nggak boleh ikut Pak Erwin. Pak, saya tanya, ini berarti materi kita ini masih seputar objek pasti Pak ya? Iya, masih seputar objek dan penting ya. Karena saya nggak tahu ya di masa yang akan datang, entah itu Januari atau Februari, kalian mengambil baik itu kelas yang ada di Dumet School atau nanti ada mini kursus, ya kan? Ada mini kursus. Nah, kalian nggak kaget. Karena orang-orang yang masuk ke hybrid itu pada kaget, baik yang hybridnya JavaScript atau memang yang native seperti itu. Pokoknya kalau sudah masuk ke Kotlin, masuk ke Dart, masuk ke Flutter, masuk ke React Native, masuk ke Angular,
itu sudah harus wajib yang namanya JavaScript ya atau TypeScript itu sudah dikuasai. Seperti itu. TypeScript sama JavaScript bedanya apa? Beda. TypeScript itu JavaScript modern. Beda. Banyak sebenarnya teknologi-teknologi yang saya ingin adakan seminar seperti itu teman-teman. Cuman seperti itulah waktunya saya benar-benar tidak punya. Bahkan dengan sangat berat hati teman-teman akan libur nih sampai akhir tahun seperti itu karena kemungkinan besar saya akan dapat project dari BNI seperti itu. Waduh, tapi itu waduh, aja Pak. Cek aja suruh bersih aja Pak. Itu ngapain Pak? Sementara aja teman-teman, sementara aja kok. Sementara aja seperti itu. Di grup mah kita tetap komunikasi seperti itu. Gimana? Mini kursus itu hasilnya maksimal enggak Pak? Atau cuman ya komplementer aja gitu Pak? Mini kursus itu tentu beda ya dengan kita belajar long term seperti itu. Mini kursus itu adalah sebuah cara pintas untuk kita bisa memahami at least fitur-fitur yang wajib ada di sebuah aplikasi. Saya ambil contoh seperti ini. Ketika kalian membuat sebuah aplikasi, berarti wajib di situ ada session. Ketika ada session, misalnya wajib di situ ada yang namanya form. Kalau sudah ada form, berarti wajib ada validasi. Seperti itu, teman-teman. Kalau sudah ada validasi, nanti ada database. Nah, kan nggak mungkin kan? Ya saya sih nggak tahu ya. Saya nggak tahu kalian seperti apa gitu kan. Kalian apakah termaksud orang yang bisa baca dokumentasi dalam waktu hitungan menit terus bisa? Nah, kalau misalnya termaksud orang yang seperti itu, sebenarnya nggak usah ikut mini kursus, tinggal baca dokumentasi aja udah selesai. Karena semuanya ada di dokumentasi, teman-teman. Saya bacanya cepat, tapi kan nggak mungkin ngerti, Pak. Kalau saya kesulitan di Inggris ya Pak. Iya. Jadi apa ya? Sebenarnya gini loh teman-teman. Ada beberapa orang di antara kalian yang benar-benar waktunya padat, full, ya kan? Benar-benar kebutuhan mendesak. Nah, orang-orang yang seperti ini itu nggak cocok belajar long term. Cocoknya dia belajar mini kursus. Apalagi orang-orang yang sudah ada basic, nggak cocok belajar long term. Kalian semua di sini 17 orang semua udah ada basic semua. Kalian butuh percepatan. Nah, percepatan itu nggak bisa long term, nggak bisa terlalu lama. Harus dipadatkan. Seperti itu, teman-teman. Berarti komprehensif kan ya, Pak? Iya. Maksudnya komprehensif itu nggak A sampai Z, tapi mungkin fitur-fitur utama aja ya. Semua core. Iya, semua core diajarkan. Dan kita belajar kan seharian dari pagi sampai sore. Iya. Kenapa? Makanya Pak bilang ya kalau JavaScript itu harus pastinya kalau misalnya saya belajar Kotlin harus bisa JavaScript ya tadi bilang gitu ya. Kotlin itu sebenarnya mirip Java. Kotlin itu benar-benar mirip Java. Jadi ketika kalian belajar, kalau saya kan dari dulu Java nya untuk mobile-nya, terus sekarang pindah ke Kotlin. Cuma kalau masih JavaScript tuh masih agak bingung. Sebenarnya sama sebenarnya. Justru saya tahun 2003, 2004 itu saya Java developer, Java programmer. Jadi harusnya sama, nggak bingung. Konsepnya sama, teman-teman.
sama gitu. Apalagi Kotlin tuh mudah dipahami tuh. Sebenarnya konsep bahasa pemrograman itu satu sih. Kalau kita sudah tahu core-nya, sudah tahu tujuannya, kita bisa dengan mudah belajar semua bahasa pemrograman. Semua bahasa pemrograman, tidak terkecuali. Seperti itu. Nah, yang dimaksud core-nya itu kayak gimana ya? Yang dimaksud core-nya itu adalah inti dari bahasa pemrograman itu sendiri. Kalau kita berbicara core, berarti kita berbicara tentang fitur-fitur yang sifatnya mendasar. Fitur-fitur dari middle to bottom, itu adalah core. Nah, yang di atas-atasnya itu adalah implementasi misalnya pihak ketiga, lanjutannya, third party-nya, library-nya, kemudian helper-nya, kemudian ada extension-nya, ada plugin-nya, itu udah masuk tingkat lanjut. Untuk masuk ke tingkat lanjut itu, nah kita harus kuat di core-nya, di dasarnya. Karena semua bahasa pemrograman sama. Hanya belajar sintak. Pak Ekai. Iya, Pak. Silakan Pak Eko. Pak. Sudah? Pak Agus kenapa nih? Ada Pak, itu error Pak. Pak Agus error. Iya Pak, ketika saya disable yang cut itu 3-nya, yang di line 61, dia jalan Pak, tapi ketika saya hidupin malah nggak jalan ya. Oke, sebentar. Kita periksa bersama di WA. Ini capture-nya tanggung banget ya. Nggak sampai atasnya. Kenapa dari baris 53 gitu, nggak baris atasnya? Karena kan kita butuh lihat cut header 3, cut body 3, sama cut footer 3. Oh, baik Pak. Terus oh, oke. Ya, thank you Pak Eko. Dikit lagi Pak Agus, di capture ke atasnya. Terus yang diklik itu bukan source, tapi console. Pak Agus ini salah capture. Yang di capture adalah console. Sudah teman-teman? Kalau misalnya sudah, Pak Arya, ya. Pak, boleh nggak Pak naikin scroll ke atas Pak dari baris 1 ke 32? Makasih, Pak. 1 ke 32 boleh? Saya full screen. Saya coba baca punya Pak Agus. Var card header 3. Nah, berarti kan saya butuh lihat HTML-nya nih. HTML-nya nggak di capture. Si Pak Agus tanggung amat. Saya kalau jadi kalian ya, ada koki di depan mata saya nggak bakal setengah makannya, saya habisin satu piring. Coba lihat teman-teman ke grup, di situ ada baris 49 sampai baris 62. Kira-kira salahnya di mana tuh? Ada yang bisa menemukan salahnya? Browser. My browser. Inner text. Baris 60 kan berarti kalau dikomentari jalan, berarti kan itu terkait dengan HTML. Terkait dengan HTML-nya, teman-teman. Oh ya Pak, ketemu Pak udah. Apa?
Dia nilai bawah sih, Pak. Iya bener kan. Ya udah nggak apa-apa, thank you Pak. Thank you Pak. Ya sih, Pak. Ya, Tadi apaan Pak katanya Pak? Nggak kedengeran. sudah ketemu baris 54 hasil dari copy paste belum diedit. Udah, saya baca Google Chat-nya dulu. Di sini ada Dan, terima kasih Varia. Oke, Pak Bernard. Di sini saya F11. Oke, kita akan molor sedikit, tidak jam 8 selesainya. Karena saya akan mengajarkan materi selanjutnya. Kita akan buat di sini. Sudah ada margin bottom, kita kasih margin bottom di sini teman-teman. Margin bottomnya 3. Ya. Di baris 22 kontainer margin bottomnya 3, silahkan ditambahkan. Saya tunggu. Sudah. Saya scroll ke bawah, saya copy lagi 1 div class row, lalu di sini card headernya ada 4. Pak Agus ingat 4 ya. Tadi belum dirinya makanya Nggak apa-apa. Tenang aja. Kalau Next.js itu apa sih? Kenapa? Next.js. Ada kaitan dengan objek? Ada kaitannya dengan objek atau enggak? Jangan aja dulu. Nanti kalau saya jawab juga Kasihan saya Pak. kurang bermanfaat, saya jawab juga. Aku Pak, riak aja dulu Pak. Ampun, saya mah ini dulu dah. Iya. Kalau bisa kalian bertanya yang bermanfaat untuk yang lainnya. Next.js itu adalah sebuah seperti React Framework, ya, React Framework. Jadi dinamakan Next JavaScript. Sama-sama JavaScript. Sama-sama JavaScript. Yang perlu teman-teman ketahui, ini JavaScript lagi naik daun ya sejak pandemik. Grafiknya itu di... Saya tuh mau nanya Pak. Takutnya nggak paham jawaban Bapak gitu loh. Apa? Silakan. Saya mau nanya tapi takut jawaban Bapak saya nggak paham gitu karena saya penasaran. Silakan yang terkait dengan objek. Yang terkait dengan objek silakan ditanyakan. Semoga bermanfaat untuk Pak Cepi dan teman-teman yang belum paham. Dan good. Lanjut. Kalau dibahas Next JavaScript, belum belajar React JavaScript, belum belajar React Native. Objek di JavaScript tuh masih bingung. Jadi menurut saya kurang manfaat. Jadi nggak akan saya jawab gitu. Jadi akan saya jawab. Silakan. Ini ada kaitannya kok sama objek Pak. Ya silakan. Kalau di ini kan string Mozilla Firefox ini kan dia static Pak ya. Itu nanti bisa ngambil ke database ya Pak. Kalau ada pihak ketiga, bridge antara JavaScript dengan database. Di tengah-tengahnya itu baru bisa connecting. Dan itu konsep sejak 16 tahun yang lalu. Itu adalah konsep JavaScript sejak tahun 2004. 16 tahun yang lalu, konsep JavaScript connect ke database itu harus ada di tengah-tengahnya jembatan. Kalau murni JavaScript tidak bisa connect. Kalau murni JavaScript. Seperti itu teman-teman. Oh, maksudnya dynamic itu yang string
Mozilla Firefox bisa diganti pakai PHP itu masuk Bapak? Bisa. Sangat bisa. Wih. Oke Pak, makasih Pak. Sangat bisa. Perwin nanya apaan sih Perwin? Pak Dejek udah tahu. Asli Pak, aku nggak tahu Pak. Aku tuh learning by doing Pak. Tanya Pak Arya tuh. Lanjut. Sekarang Pak JB udah bisa bikin aplikasi. yang keempat ya. Yang keempat teman-teman. Kalau ada error, bantu di capture, kirim ke grup. Nanti kita lihat sama-sama ya. Boleh Pak, sebelum lanjut ke materi selanjutnya Pak, sedikit aja Pak. Iya. Ini, boleh nggak nanya Pak? Boleh, boleh. Oke, Pak saya nanya. Iya. Kita kan sudah diajarkan tentang get elemen BID, get elemen BNAME, get on class, ya kan? Iya. Sekarang ada kita tahu kalau ID yang ngambil berdasarkan ID yang kita buat di dokumen HTML-nya kan gitu ya Pak ya? Benar. Nah, kalau dokumen .query selector, saya jujur Pak, dari pertemuan yang independen belajar dari YouTube Pak. Itu perhatikan banget query selector untuk apa ya? Kok dengan objek begini, kok harus dengan ID. Nah, pertanyaan saya gini Pak, query selector itu dipakai pada saat apa? Lingkupnya bagaimana dan skopnya seperti apa Pak? Di dalam JavaScript tentunya Pak ya? Iya. Di objek ini gitu loh. Iya. Sehingga saya punya clue-nya tadi. Saya tahu paham dulu core-nya, saya paham dulu clue-nya, sehingga gampang tuh pada saat ngetik gitu loh Pak. Oke. Oh, pakai query selector untuk ini. Saya mau bikin ini pakai get element by ID. Oh, saya mau pakai ini pakai get element by BNAME gitu loh Pak. Mohon maaf Pak. Oke. Query selector seperti yang kalian sudah pelajari di file ke-8. Itu seperti kalian ya pergi ke metro, buy one get two. Oh iya, itu dibilang tuh buy one get two ya. Iya kan? Iya. Beli 1 dapat 2. Kalian bisa kalau 1 makan 2 ya Pak ya katanya. Iya. Kalau teman-teman bisa dapatkan 2, kenapa harus pilih yang 1? Seperti itu. Jadi ini merupakan fasilitas dari JavaScript untuk dibuat fleksibel. Kepada siapa? Kepada user, kepada programmer, kepada developer pengembang. Kalian, nih saya kasih ya, ada motor A, motor B, motor C, semuanya sama-sama untuk ke Sudirman. Sekalian sebagai rider, silakan pilih mau pakai motor A, B, C, boleh. Gitu teman-teman. Kurang lebih seperti itu, tujuannya sama, untuk mendapatkan elemen. Tujuannya satu, untuk mendapatkan elemen. Hanya saja kalau yang ID berarti nggak bisa ngambil class. Kalau yang class nggak bisa ngambil yang ID. Kalau yang query selector bisa diambil tag name, bisa diambil ID, bisa diambil class. Beli 1 dapat 3 bahkan Pak. Paham Pak Cepi? Iya Pak. Oh gitu ya. Jadi oke Pak. Dapat dikit Pak. Nah, itu aku kembalikan lagi ke Pak Cepi. Iya. Pak Cepi, saya sudah ajarkan loh. Nih get element by ID. Pak Cepi, saya sudah ajarkan loh. Nih query selector. Saya sudah ajarkan juga get elements by class, by tag. Seperti itu. Nah, nanti teman-teman yang milih. Mau yang mana? Seperti itu. Tapi memang jam terbang sih Pak. Saya akui Pak. Sensitifnya itu kurang kalau jarang. Saya rasain sendiri Pak.
Saya dulu mencatat 1 hari 2 jam, sekarang 8 jam Pak, ngoding itu Pak, ulang-ulang doang. Mantap. Pengen bisa Pak, cuma nggak punya basic, jadi saya pengen bisa gitu. Iya. Mantap Pak. Oke, lanjut teman-teman. Sekarang, thank you. Sekarang ya elemennya sudah kita dapatkan nih. Di baris 65, 66, 67. Sudah kita dapatkan. Sekarang kita akan buat fungsi baru. Ya. Sekarang kita akan buat fungsi baru. Misalnya di sini kita tambah 2 fungsi baru ya, karena ini materi membuat fungsi itu menjadi properti. Ini judul bab materinya. Membuat fungsi menjadi properti. Ya, berarti di sini ada card header 4. Inner text. Ya. Function S, ya kan? Sebagai apa? Sebagai method. Kalian sudah belajar sebelumnya function sebagai objek. Sekarang ya, function tersebut sebagai method ya. Yang method tersebut ya akan dijadikan sebagai properti. Seperti itu. Function sebagai objek, function sebagai properti. Misalnya saya akan ambil ini deh ya. Saya buka salah satu toko online sebentar. Saya akan masuk ke laptop. Saya coba nanti akan saya kaitkan dengan pricing seperti itu. Oke. Saya akan buat sebuah, saya ambil Asus ROG ya. Saya akan buat sebuah function. Di sini saya akan buat function. Di sini functionnya ya, kita kasih nama misalnya harga. Nah, di sini berarti ada harga. Terus satu lagi nih, functionnya kita kasih ya namanya misalnya Asus. Berarti saya punya berapa fungsi? 2. Saya punya 2 fungsi. Nah, di sini saya akan kasih pertama itu adalah name ya, koma. Di sini saya akan laptop deh. Nah, berarti di sini saya kasih brand. Di sini saya kasih type. Nah, seperti itu. This brand name sama dengan brand. Satu lagi type name ya, type. Di sini ada harga. Saya ganti jadi bahasa Inggris.
Harganya segini ya, 27,9. Sudah ya. Sekarang saya akan buat, misalnya di sini set price deh. Di sini total. Di sini this kita buat ya, price total ya. Itu adalah total. Lalu ya, di sini kita akan buat sebuah properti baru lagi. This price sama dengan set price titik koma. Di sini biar beda brand ya. Saya kasih nama brand type. Misalnya di sini apa ya? Saya mau ngambil sinonim sebentar. Label deh. Saya kasih di sini variety ya. Dah, seperti ini deh. Sekarang kita akan buat pertama dari brandnya dulu. Dari brandnya dulu, berarti card body 4 dot inner text sama dengan di sini kita buat objeknya dulu ya. Var my laptop, my notebook deh. New laptop. Nah, kita isi nih di sini nih. Labelnya adalah Asus. Koma. Type-nya saya copy paste. My notebook dot brand. Lalu tipenya ya. Ini saya kasih ini deh, HTML. Div. Di sini saya kasih class. Langsung kita buat di card 4. Di sini kita plus, nanti kita kasih div lagi.
Saya copy ya. Di sini apa sih tadi? Saya nggak hafal type. Sini nggak usah di bold. Dah. Footer. Nah, footernya itu adalah price-nya. Dimana price-nya sebagai objek ya, my notebook. Kita akan panggil price. $28 juta. Card footer 4. Kalian tinggal buat my notebook. Namanya sama ya. Nggak apa-apa ya. Nanti bedain aja deh. Price. Set price. Total. Set price. Set price. Saya samakan dulu sebentar. Arya, Iya. yang set price kan harus price, di atas kan sudah di ini kan. Tadi kan dikasih price. Iya. Saya mau ganti soalnya. Oh, Biar teman-teman tidak bingung. Udah. set data price. Set total. Sini kita ganti aja nih. Yang ini. Kalau ini diganti semuanya jadi keganti. Seperti itu. Jadi ini set data price ya. Dia akan jadi sebuah properti. Nah, ini kan jadi properti di sini nih. Ini awalnya fungsi. Awalnya fungsi. Nah, set price di sini. Set price di sini. Ketika dipanggil, dia akan menjadi fungsi untuk mengisi si total 28 juta. Udah.
Ini adalah materi terakhir kita. Di upload ya Pak, materi terakhir ini. Iya. Karena ini penting banget ya teman-teman ya. Oke, makasih Pak. Thank you. Silakan ditulis dulu. Materi objek sudah selesai. Materi objek sudah selesai ya teman-teman. Jadi kita 2 kali pertemuan bahas objek. Kurang lebih 2,5 jam berarti totalnya ya. 3 jam lebih mungkin. 3 jam lebih. Silahkan teman-teman tulis dulu. Ya. Saya di baris 78. Propertinya dia ngambil dari function yang di baris 71 ya Pak ya. Iya. Mungkin boleh ganti nama juga Pak yang lain untuk baris 78-nya. 78 ya. Bisa jadi this item price gitu Pak. Soalnya agak sama Pak. Kalau misalnya ini dirubah berarti 72, 78, 82, 85 diganti aja semua jadi item price. Oh, jadi kalau mau diganti yang diganti baris 72, 78, 82 dan yang terakhir 85 ya Pak ya? Iya, benar Pak Sondang. Thank you Pak ya. Iya, thank you. Ada pertanyaan sebelum kelas ditutup teman-teman? Pak Arya mau minta tolong. Iya. Ke file yang 14 objek HTML baris 1 sampai 36 Pak. Gimana? Yang file 14 objek.html 14 objek.html itu baris 1 sampai 36 Pak. baris Makasih Pak. 1 sampai 36. 1 sampai 36 ini Pak. Iya Pak. Sudah Pak, makasih Pak. Oke. Sudah ya teman-teman. Oh maaf, Iya, silakan. Pak Arya. Iya. Tadi new itu fungsinya buat apa Pak? Lupa saya. New di baris 81 itu untuk membuat objek. Memanggil objek. Kasih Pak. Thank you. Pak Arya, maaf Pak. Ya, Saya cuma sampai nomor 29 tadi Pak. Saya salah capture. oke. Boleh diulang Pak? Yang mana? Yang 14 objek.html baris 1 sampai 36. Sudah?
ini masih .cs. Yang HTML. Pak. Ini. Iya, ini dia Pak. Oke. Sebentar Pak. Udah siap. Oke. Makasih banyak Pak. Kita baca chat dulu, dan Pak Anil, dan oke. Baiklah teman-teman, kita recap ya dari baris 1 sampai baris 71. Itu kita sudah belajar objek dari atas ya sampai bawah. Lalu JavaScript-nya itu kita sudah berhasil ya membuat sebuah objek penulisan pertama, lalu objek ya di baris 19 ya cara penulisan kedua. Lalu kita belajar ya di mana objek itu bisa menjadi sebagai function di baris 37, dipanggil di baris 48. Lalu kita recap lagi, kita buat sebuah function di mana functionnya ini ya si browser tadi kita sudah buat itu sebagai objek. Ya. Lalu setelah itu kita buat yang terakhir, kita buat function yang kita buat itu sebagai property. Jadi kita sudah belajar banyak, 2 kali pertemuan, ya bersyukur sudah selesai. Dan nanti kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu 1 looping, 2 condition, ketiga kita sudah mulai banyak latihan. Jadi nanti saya tinggal kasih latihan, baik di grup atau nanti kita on the spot pas pada saat kita belajar seperti ini teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Saya tidak bisa absen satu-satu dari Pak Ade sampai Pak Wawan. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk belajar. Selamat malam teman-teman semuanya. Thank you. Bye semuanya. Thank you. Malam semuanya.